Donald Trump memiliki rencana baru terhadap Iran dan bisa dibilang cukup mengejutkan. Perang antara Amerika Serikat dan Iran saat ini dihentikan bukan tanpa alasan. Trump pada hari Jumat membatalkan rencana serangan besar-besaran ke Iran yang sebelumnya ia sendiri bicarakan sehari sebelumnya. Dan alih-alih melakukan pengeboman, Washington sekarang mengandalkan senjata lain, yaitu sanksi dan blokade laut. Alasan perubahan arah yang dibicarakan oleh seluruh pers Amerika itu sederhana dan tidak menyenangkan bagi Donald Trump. Amerika mulai kehabisan amunisi. Dan Ketua Kepala Staf Gabungan, Jenderal Dan Kane, secara langsung memperingatkan Presiden Amerika Serikat tentang beban kritis pada cadangan pencegat pertahanan udara. Dan sekarang, para pejabat Amerika secara terbuka menyatakan hal yang utama. Sanksi bisa menghantam Iran jauh lebih menyakitkan daripada bom. Dan beberapa orang menambahkan, kalau begitu mungkin memang tidak perlu berperang dengan bom jika sanksi memang sebegitu menakutkannya. Kampanye sanksi ini bahkan punya nama sandi sendiri, yaitu Operasi Kemarahan Ekonomi. Ini adalah referensi dari kemarahan Epic Fury. Di episode ini, kita akan membahas secara detail mengapa Trump menginjak rem dalam perang ini. Apa yang akan Washington lakukan sebagai pengganti pengeboman, apakah itu akan berhasil, dan mengapa semua ini meresahkan. Ngomong-ngomong, ini juga langsung berkaitan dengan Ukraina. Nama saya Alexei Peci, mari kita bahas topik ini bersama-sama. Tapi sebelum kita mulai, saya minta kalian untuk subscribe ke channel YouTube ini. Kita sedang menuju angka 300.000 subscriber. Jadi saya akan sangat berterima kasih atas langganan dari kalian. Jadi, sudah beberapa hari pengeboman Amerika Serikat terhadap Iran dihentikan sementara. Pada hari Jumat, 24 Juli, Trump dalam wawancara dengan Axios menyatakan bahwa dia sedang mempertimbangkan serangan besar-besaran ke Iran dan hampir mengambil keputusan tersebut. Namun, pada akhir pekan, dia tiba-tiba mengubah rencana itu. Menurut versinya sendiri yang dia sampaikan pada hari Senin, alasan permintaan dari para mediator untuk tidak berperang. Sepertinya kita sudah pernah mendengar hal ini sebelumnya. Kutipan dari Trump. Semua orang yang terlibat dalam kontak dengan Iran meminta saya untuk tidak menembak. Dan menurutnya, orang-orang Iran benar-benar ingin membuat semacam kesepakatan. Secara umum, semuanya berjalan dalam siklus, dan kita sudah pernah mengalami ini. Trump sudah pernah meyakinkan bahwa dia menghentikan pengeboman atau mengubah pikirannya tentang ultimatum-ultimatumnya, seolah-olah karena sekutunya di Timur Tengah, khususnya negara-negara Teluk Persia, memintanya untuk melakukan itu. Tapi kenyataannya, para raja itu kemudian secara langsung menyatakan, memangnya maksudnya apa? Kami tidak pernah meminta apapun kepada siapapun. Namun di balik versi diplomatik ini ada alasan lain, alasan sebenarnya dari jeda ini. Seperti yang dilaporkan oleh surat kabar New York Times, Trump menunda serangan karena kekhawatiran tentang persediaan senjata. Keputusan itu diambil setelah peringatan dari Ketua Kepala Staf Gabungan Jenderal Dan Kane. Dia memperingatkan Presiden Amerika Serikat tentang beban pada persediaan senjata Amerika di wilayah tanggung jawab Komando Pusat Amerika Serikat, terutama pada persediaan pencegat pertahanan udara. Sementara itu, Komandan Komando Pusat tersebut, Laksamana Brad Cooper, merekomendasikan untuk sepenuhnya menghentikan pemboman di sekitar Selat Hormuz, karena operasi tersebut telah mencapai batas efektivitasnya. Seperti yang dia katakan, sudah tidak ada lagi sasaran untuk diserang. Gedung Putih secara terbuka membantah versi tentang kekurangan amunisi ini. Namun, bagaimana menanggapi informasi ini di tengah pernyataan lain dari Trump hari ini? Silahkan Anda pilih sendiri, karena hari ini Trump dengan muka datar menyatakan bahwa Amerika Serikat sepenuhnya 100% mengontrol Selat Hormuz dan orang-orang Iran terpaksa melarikan diri dari wilayah ini. Dia berkata, ya, orang-orang Iran tentu saja bisa menanam ranjau, menyerang sesuatu, tapi Selat Hormuz sepenuhnya berada di bawah kendali Amerika Serikat. Tapi kenyataannya, entah kenapa kapal tanker dan kapal-kapal lainnya tetap tidak berlayar di sana. Pertanyaannya adalah, apa sebenarnya manfaat dari kontrol tersebut? Dan di sini, beberapa orang sudah menyatakan bahwa Trump menghentikan perang untuk menahan harga minyak, yang sekali lagi telah melewati batas $100 per barel. Katanya ini adalah rencana licik. Dia melihat harga minyak naik, jadi dia mengumumkan jeda, harga langsung turun. Dan pada dasarnya, Trump memang hebat. Dan di sini, mungkin perlu dicatat pola yang terjadi, agar mereka yang berbicara seperti itu bisa melihat kenyataannya. Ini bukan jeda pertama Donald Trump dalam perang ini. Dia sudah pernah mengumumkan gencatan senjata seperti itu sebelumnya. Pada bulan Maret, pada bulan April, pada bulan Juni. Setiap kali menjanjikan penyelesaian yang lengkap dan final. Dan setiap kali dia menyatakan bahwa Iran sudah menyerah,
Iran setuju dengan kesepakatan, tetapi setiap kali pertempuran kembali dimulai. Jadi ketenangan saat ini lebih merupakan sekedar jeda lagi, bukan akhir dari perang. Karena masalah utama tetap sama sekali belum terselesaikan. Tapi jeda ini benar-benar dibutuhkan oleh Donald Trump. Sementara itu, Washington memutuskan untuk beralih ke strategi baru. Dan disinilah semua hal menarik dimulai. Pejabat Amerika sekarang berpendapat bahwa sanksi bisa lebih merugikan Iran daripada bom. Kampanye tekanan ekonomi ini secara internal diberi nama Operasi Kemarahan Ekonomi Epik. Kesalahan bicara itu bukan tanpa alasan. Di awal perang, Trump mengumumkan bahwa ini operasi militer khusus bernama Epic Fury. Nah, sekarang mereka punya kemarahan ekonomi. Pemerintahan Trump sebagai bagian dari kampanye tekanan maksimum yang diperbarui, telah memperlakukan sanksi terhadap lebih dari 1.000 orang, kapal, dan pesawat. Serangan-serangan itu ditujukan pada perdagangan minyak Iran, sistem perbankan bayangan, pembelian senjata, dan jaringan pelayaran. Dan inilah seorang pejabat Amerika mengatakan kepada Axios sesuatu yang mungkin bisa menjelaskan logika tindakan Gedung Putih. Kutipan, intelijen mencatat bahwa orang-orang Iran mengeluh karena tidak bisa membayar para pejuangnya. Kenapa? Karena tekanan finansial, karena Departemen Keuangan kita, karena apa yang dilakukan oleh Menteri Keuangan Amerika Serikat, Scott Bessent. Mereka terancam oleh penarikan dana besar-besaran oleh nasabah di bank-bank Iran. Di negara besar yang kaya minyak ini ada kekurangan bensin. Mereka lebih takut pada Departemen Keuangan Amerika Serikat daripada pada Departemen Militer. Seperti yang terlihat di film ini. Inilah inti dari strategi baru. Iran yang mengalami kekurangan bahan bakar di negara minyaknya sendiri dan terancam kepanikan perbankan, menurut penilaian orang Amerika, lebih takut pada serangan finansial daripada serangan roket. Jadi logikanya, sekarang Amerika Serikat mengandalkan pemberontakan di dalam Iran, dan bahwa tentara tanpa uang tidak akan mau berperang. Sementara rakyat akan menyerbu bank. Ya, untuk menarik uang tunai, karena menurut rencana, sistem perbankan harus benar-benar lumpuh total. Juru bicara Gedung Putih, Caroline Leavitt, menyimpulkan, dan berikut kutipannya. Presiden Trump lebih memilih solusi diplomatik, namun tetap membuka semua opsi jika Iran terus melakukan aktivitas teroris di Selat Hormuz atau terhadap sekutu-sekutu. Bersamaan dengan sanksi-sanksi yang berhasil yang telah melemahkan ekonomi Iran dan 13 hari serangan berturut-turut, akan lebih bijaksana bagi Iran untuk mengupayakan kesepakatan lewat perundingan. Jika tidak, mereka tidak tahu apa yang akan terjadi. Namun, strategi seperti itu juga memiliki sisi berbahaya bagi Amerika Serikat. Pejabat Amerika Serikat kedua mengakui secara langsung kepada media Axios, kutipannya, sanksi dan blokade laut akan memaksa Teheran untuk duduk di meja perundingan jauh lebih lama daripada kampanye pemboman besar-besaran yang sejauh ini belum disetujui Trump. Dan jadwal yang diperpanjang ini bisa memperdalam masalah politik Partai Republik. Mereka harus membela perang yang tidak populer dan harga bensin yang tinggi hingga pemilihan sela. Dan angka-angka di sini tidak berpihak pada Donald Trump dan Partai Republiknya. Media The Hill menulis bahwa harga bensin di Amerika Serikat sekitar 60 sen, lebih tinggi dibandingkan periode yang sama pada tahun 2024, yaitu saat Joe Biden menjabat. Rata-rata, harga saat ini adalah $4.11 per galon. Itu adalah harga rata-rata di Amerika. Dan rata-rata tagihan listrik untuk 5 bulan pertama tahun 2026 ternyata sekitar 12% lebih tinggi dibandingkan tahun sebelumnya. Artinya, perang ini menguras kantong warga Amerika tepat sebelum pemilihan Kongres. Pada saat yang sama, CNN dalam analisisnya membedah opsi-opsi Donald Trump dan menunjukkan mengapa masing-masing opsi itu buruk. Opsi pertama adalah memperpanjang blokade ekonomi terhadap pelabuhan-pelabuhan Iran untuk memutus pendanaan Korps Pengawal Revolusi Islam. Kekurangannya adalah ini akan memakan waktu berminggu-minggu, bahkan berbulan-bulan. Dan tetap saja mungkin tidak mengubah posisi Teheran, karena Teheran sudah 40 tahun berada di bawah sanksi. Dan Iran kemungkinan besar akan membalas dengan kembali menyerang terhadap kapal tanker di Selat Hormuz, yang akan kembali mendorong kenaikan harga dan tekanan politik di Amerika Serikat. Dan pilihan kedua adalah mencoba menghidupkan kembali memorandum gencatan senjata yang telah runtuh. Tetapi Teheran tidak akan setuju sampai mereka mendapatkan apa yang menjadi tujuan utama mereka, yaitu hak untuk mengatur dan memonetisasi jalur pelayaran melalui Selat Hormuz.
Bagaimana Iran menanggapi strategi baru Gedung Putih? Nah, Iran secara demonstratif bersikap seolah-olah mereka tidak kehilangan apapun. Pertama, Iran secara terbuka menyangkal adanya negosiasi dengan Amerika. Trump bahkan pada hari Senin menyatakan bahwa Teheran telah meminta pertemuan untuk membahas kesepakatan di masa depan. Dan pada hari yang sama, juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran, Ismail Bagai, membantah hal itu. Dia mengatakan, kami sama sekali tidak melakukan negosiasi apapun dengan Amerika. Dia menegaskan bahwa negosiasi pihak ketiga hanya dilakukan dengan Oman dan hanya berkaitan dengan keamanan jalur pelayaran di Selat Hormuz, bukan kesepakatan dengan Amerika. Kedua, Selat Hormuz masih tetap ditutup. Menurut data resmi, pada hari Minggu hanya ada 7 kapal yang melewati selat tersebut. Dan yang penting, semuanya melalui jalur utara Iran. Artinya, tuntutan Iran berhasil dan Amerika Serikat tidak bisa berbuat apa-apa terhadap hal itu. Meskipun begitu, saya ulangi sekali lagi. Hari ini Donald Trump mengumumkan bahwa Selat Hormuz sepenuhnya berada di bawah kendali Amerika Serikat. Katanya, jangan percaya pada orang-orang Iran itu. Amerika mengendalikan Selat Hormuz. Semuanya baik-baik saja di sana? Kalian tinggal jangan nonton berita, jangan baca berita, tutup mata, dan coba percaya pada Donald Trump. Selat Hormuz sepenuhnya di bawah kendali Amerika Serikat. Tapi entah kenapa kapal-kapal di sana sama sekali tidak lewat. Dan yang lewat pun hanya lewat jalur Iran saja. Kenapa bisa begitu kalau selat itu di bawah kendali Amerika Serikat? Trump tidak menjelaskan. Ketiga, perang semakin meluas. Bahkan saat jeda, negara-negara tetangga Iran melaporkan serangan drone baru. Pasukan proksi Iran, Houthi Yaman, dan milisi pro-Iran di Irak terus menyerang Arab Saudi. Artinya, jeda serangan terhadap Iran sendiri tidak berarti perdamaian di kawasan. Sebaliknya, Iran menggunakan jeda ini untuk mengaktifkan pasukan proksinya di kawasan. Pada saat yang sama, Donald Trump sendiri memberi isyarat bahwa jeda ini tidak akan berlangsung selamanya. Dia menyatakan bahwa dirinya siap untuk mengambil tindakan militer tegas jika negosiasi gagal. Oh ya, saya ingatkan, hal yang sama juga dia katakan pada hari Jumat. Artinya, pengeboman tidak sepenuhnya dibatalkan. Menurutnya, pengeboman hanya dihentikan sementara dengan ancaman akan dilanjutkan kembali. Di sisi lain, kita sudah mendengar ancaman seperti itu dari Trump puluhan kali. Dan setiap kali, tidak ada yang terjadi. Dan di akhir episode, hanya beberapa kata tentang mengapa semua ini secara langsung berkaitan dengan Ukraina. Ada 2 poin kunci di sini. Yang pertama adalah kekurangan rudal pencegat. Seluruh cerita tentang jeda dalam perang ini dimulai dari situ, bahwa Amerika Serikat mulai kehabisan rudal pertahanan udara. Menurut data dari Pusat Studi Strategi Stand Internasional, Amerika telah menghabiskan hingga setengah dari cadangan beberapa pencegat kunci. Dan pencegat Patriot itulah yang digunakan Ukraina untuk menembak jatuh rudal balistik Rusia yang menyerang kota-kota Ukraina. Setiap rudal yang ditembakkan di atas Teluk Persia adalah rudal yang tidak akan dimiliki Ukraina. Dan Trump menggunakan ratusan rudal di sana. Hal kedua adalah jejak Rusia. Menurut CNN, Zelensky pada hari Minggu menyatakan bahwa Rusia memberikan intelijen kepada Iran untuk menyerang fasilitas militer Amerika di Timur Tengah. Selanjutnya kutipan. Sejak awal Juli, kami mencatat adanya pengamatan satelit aktif oleh Rusia terhadap wilayah negara-negara Teluk Persia dan fasilitas militer Amerika Serikat yang berada di sana. Selanjutnya, foto-foto tersebut berakhir di Iran. Artinya, kerjasama antara Moskwa dan Teheran secara langsung bekerja melawan Amerika Serikat. Dan ini adalah argumen kuat Kiev dalam pembicaraan dengan Trump hari ini. Dan sudah diketahui bahwa dalam pertemuan tertutup antara Trump dan Zelensky, salah satunya juga membahas isu Iran. Dan juga membahas ancaman dari Iran terhadap Rusia. Ukraina. Kesimpulan, perang Amerika Serikat dengan Iran sedang dijeda, tapi belum berakhir. Trump membatalkan serangan besar-besaran bukan karena semuanya baik-baik saja, tetapi karena para jenderal memperingatkan bahwa persediaan amunisi hampir habis, dan hampir tidak ada lagi yang bisa dibom. Sebagai gantinya, Washington mengandalkan operasi kemarahan ekonomi, yaitu sanksi dan blokade laut, yang, menurut pejabat Amerika, seharusnya lebih menakut-nakuti Teheran daripada rudal. Katanya, Iran sudah tidak bisa lagi membayar para pejuangnya. Ia terancam kepanikan perbankan dan kekurangan bensin. Intinya, mereka sekarang berharap akan terjadi ledakan sosial. Tapi strategi ini ada harganya. Sanksi bekerja selama berbulan-bulan, bukan dalam hitungan hari. Dan Selat Hormuz tetap ditutup. Harga minyak dan bensin di Amerika Serikat naik. Dan semua ini menekan Partai Republik menjelang pemilihan paruh waktu. Iran menyangkal adanya negosiasi apapun dengan pihak Amerika, menjaga Selat Hormuz tetap tertutup,
dan melalui pasukan proksinya terus melanjutkan perang di wilayah tersebut. Nah, Trump mengancam akan kembali melakukan serangan jika negosiasi gagal. Inilah negosiasi yang sebenarnya tidak pernah ada. Singkatnya, untuk saat ini jeda, dan apa yang akan terjadi besok, menurut saya, Trump sendiri sebenarnya tidak tahu dan bertindak hanya berdasarkan situasi, bukan berdasarkan strategi apapun. Dan ini adalah kesimpulan yang sangat buruk dari perang ini. Jika perang dijalankan tanpa strategi dan keputusan diambil hanya berdasarkan situasi, itu akan berakhir sangat buruk bagi pihak yang memulai perang ini. Di sini saya akhiri dulu, tulis pendapat dan kesimpulan Anda di kolom komentar di bawah episode ini. Jangan lupa untuk berlangganan saluran, tekan lonceng, dan beri like. Jika Anda ingin mendukung kerja saluran YouTube ini, saya akan sangat berterima kasih atas. Hal ini bisa dilakukan dengan donasi finansial melalui tautan dan informasi rekening yang ada di deskripsi video ini. Itu saja. Jaga diri Anda. Sampai jumpa semuanya.